Halo kawan-kawan semua, terima kasih untuk kawan-kawan yang masih mendukung channel ini dan menonton video di channel ini. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, mohon bantu di subscribe dulu ya. Thank you. Nah, hari ini saya ingin membahas saham ADMR atau saham yang saya pegang lah ya. Nah, jadi kenapa video ini saya buat? Karena saya baca di kolom-kolom komentar, kawan-kawan banyak yang nanya, masih pegang saham MLPL gak? Atau LPKR gak? Gitu kan. Jadi saya jelaskan dulu ya kawan-kawan ya. Setiap saham yang saya buat video analisanya itu tidak serta-merta saya beli juga sahamnya, belum tentu. Karena kalau saya beli semua setiap saham yang saya analisa, uang saya banyak banget dari mana? Uang saya nggak ada sebanyak itu juga kawan-kawan. Lagian kalau banyak banget saham nggak terkonsentrasi. Jadi saham MLPL sama LPKR itu udah saya jual, nggak ada lagi di portofolio saya. Sekarang saya pegang itu cuman saham WiFi. Nah, baru-baru ini saya ada uang dingin sedikit, jadi saya beli saham ADMR. Kenapa saya beli? Karena menurut saya harga sahamnya salah harga dan di bawah harga wajar. Nah, terus kawan-kawan bilang, ada yang komen, bang buat videonya sebelum harga sahamnya naik dong. Ya, kalau begitu saya beli, saya buat videonya, gimana saya sambil beli buat video kan nggak mungkin. Nanti terus kalau saya beli harga sahamnya malah naik dibilang pom-pom, atau kalau harga sahamnya turun dibilang pump and dump. Gimana sih, serba salah. Jadi saya ya udahlah, saya beli, saya buat videonya, kalau mau tonton, nggak mau nggak usah kan gitu. Nah, sekarang saya kan pegangnya dua saham aja, tapi paling besar di WiFi kawan-kawan, di WiFi ya. Nah, di ADMR ini ada uang dingin aja kemarin, jadi saya beli gitu. Nah, sekarang kita mau analisa ADMR ya. Saya kasih lihat alasannya kenapa. Nah, saya dapat barangnya itu sebetulnya udah agak telat juga dari kenaikan yang 9% kemarin. Saya dapat di 845 ini kawan-kawan, ADMR 845 ya. Jadi ya udah naik sih harganya, tapi masih berapa persen cuman cuannya. Saya pegangnya bakal jangka panjang kawan-kawan di ADMR. Karena menurut saya prospeknya sangat bagus ya, dan ini perusahaan bagus banget sebetulnya. Tapi kurang dihargai di bursa, kurang dihargai Mr. Market. Kenapa kayak gitu ya? Mungkin karena dia tidak tepat janji. Karena dulu waktu IPO dia mau bilang mau bagi dividen kan, tapi gak bagi dividen juga sampai sekarang. Nah, itu mungkin jadi kurang diapresiasi bursa harga sahamnya. Tapi menurut saya sahamnya tetap bagus gitu. Nah, ini saham ADMR, kode sahamnya ADMR, nama perusahaannya Adaro Minerals Indonesia Tbk. Nah, sekarang kita baca dulu profilnya, biar kita tahu ini perusahaan apa kan. Adaro Minerals Indonesia Tbk ADMR adalah perusahaan induk yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan dan perdagangan batubara metalurgi melalui perusahaan anak. Nah, jadi dia menjalankan bisnis pertambangan dan perdagangan batubara metalurgi ya. Beda sama batu bara yang satu lagi untuk energi listrik. Metalurgi itu lebih dipakai untuk membuat kayak baja gitu kan. Nah, nanti kalian bacalah sendiri, saya juga kurang paham karena saya bukan orang pertambangan. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, perusahaan anak mempunyai 5 konsesi tambang PKP2B yang berlokasi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Nah, jadi dia punya tersebut memiliki sumber daya sebesar 980 juta ton dan cadangan sebesar 170 juta ton batubara metalurgi yang berkualitas tinggi. Wow, bagus banget tuh ya. Nah, itulah intinya. Nanti kalian baca lah ya nih. Panjang banget kalau saya baca satu. Nah, dia ini ada perusahaan afiliasinya PT Adaro Indo Aluminium. Nah, saya kira dia ADMR ini bisnis aluminium juga ya kawan-kawan ya. PT Batuan Anugerah Semesta, ada PT Batu Alam Seraya, Basat Sinar Lestari. Nah, ini kalian baca sendiri aja nih. Nah, presiden direkturnya Pak Christian Aryano Rahmat, orang-orang Adaro juga lah ya. Presiden komisarisnya seperti biasa Pak Garibaldi Thohir atau Pak Boy Thohir. Kantornya di Cyber 2 Tower lantai 34 Jalan Haji Rasuna Said, Jaksel. Nah, ADMR ini IPO 3 Januari 2022 ya. Kalau kawan-kawan yang beli di IPO 100, wah kalian udah beggar berapa kali ya. ADMR ini kalau kalian baca nanti coba searching di Google kawan-kawan, dia pernah menjadi saham dengan kenaikan paling tinggi di dunia ya kawan-kawan ya.
di tahun 2022 kalau nggak salah, setelah IPO itu dia kan naiknya kenceng banget tuh sampai tembus 2000 tuh, dari 100 ke 2000 cepet banget tuh. Nah dari sini ke sini nih 2500 bahkan, gila 2500% dalam berapa bulan doang kan. Nah pengendali sahamnya adalah PT Alam Tree Resources Indonesia Tbk, menguasai 84,1%, sebanyak 34,38 miliar. Di masyarakat ada 12,84%, afiliasi 3%. Nah kita baca coba reportnya ya terbaru, sama nggak masih sebesar itu jumlah pemegang sahamnya? Apa ada yang berubah? Nah ini laporan bulanan, ini kan baru diupdate nih 7 Maret 2025 jam 18.17. Laporan bulanan registrasi pemegang efek ADMR. Coba kita baca. Nah di sini Persero menyampaikan laporan bulanan registrasi pemegang efek 28 Februari 2025. Alam Tree menguasai 84,1%, afiliasi 3%, masyarakat 12,8%. Oke. Sama masih kayaknya ya totalnya. Yang punya dari sisi direksi dan komisaris cuman Pak Wito Krisnadia sebagai direktur. Soalnya mereka udah kumpul di Alam Tree itu. Nah, masih sama ya. Pengendalinya masih Alam Tree Resources Indonesia. Adaru dulu, sekarang kan udah ganti nama orang itu. Nah, oke. Nah, kenapa saya bilang saham ini bagus? Karena sekalipun dia, nah kalau saham udah nggak bagi dividen, kita udah tahu klasifikasinya berarti saham growth. Nah, kalau saham growth, kita lihat laba EPS sama revenue-nya dalam 5 tahun terakhir harus bertumbuh. Catatannya itu. Nah, pertama kita lihat net income, laba bersihnya kan. Kita mundur 5 tahun ke belakang, berarti dari 2020. Nah, 2020 dia masih rugi, minus 399 miliar. 2021 langsung cuan, 2,2 T. 2022 5,1 T. 2023 6,8 T. 2024 ini 7 T. Jadi naik terus dia dari tahun ke tahun ya. IPS-nya pasti berkorelasi. IPS-nya juga naik pasti. Nah, minus 9, 54, 126, 166, 172 IPS terakhir. Revenue-nya naik juga ya. 1,7 T, 6 T, 14, 16, 18,6 T 2024. Nah, ini PE ratio-nya masih 5,16 kali. Ini murah banget kawan-kawan. Price to book value 1,6 kali. Nah, price to book value di atas 1 kali saya nggak terlalu persoalin. Kenapa? Karena ini memang saham growth gitu. Harga terendahnya sempat di 700 ya kawan. Nah, ini baru-baru aja 700 ini kawan-kawan. Kalau kalian yang dapat barangnya di 700, kalian cuan banget nih ya. 700 ke 890 aja itu udah naik berapa persen kan? Coba kita hitung. Udah naik 21,3%. Udah cuan 21,31% kalian dalam waktu berapa hari aja. Nah, harga tertingginya sempat di 1585 ya kawan-kawan ya. Nah, ROE-nya 30,94% kawan-kawan. Gila ini ROE-nya ini. ROE perusahaan di atas 20% aja udah bagus banget. Ini dia 30%. NPM-nya coba. NPM-nya 34%. Gila. Operating profit margin 42%. Ini cuan banget nih perusahaannya. Cuman kurang dihargai bursa mungkin itu tadi, karena dia udah janji mau bagi dividen tapi nggak bagi-bagi, belum kan, jadi belum ada terrealisasi janji itu. Tapi saya kira ADMR pada akhirnya nanti akan bagi dividen kawan-kawan, karena gimana pun saya cari cara Adaro cash flow-nya dari mana ya. Kalau AADI udah IPO sendiri pasti harus ada cash flow-nya kan. Cash flow-nya saya kira nanti akan dari ADMR kawan-kawan ya, dari dividen ADMR. Tapi kita lihatlah nanti, bisa salah juga saya. Nah, ini kita lihat market cap-nya masih 36,3 T. Nah, menurut saya harga wajar ADMR ini seharusnya kawan-kawan 1.700-an. Dari mana? Dari IPS-nya saya lihat. IPS 2024 berapa? 172. IPS rata-rata ISG 10 kali. Itu pun di sekor tinggal turun 15 kali kan. Kali 10 aja. Per 10 kali 172 kali 10. 1.720. Saya bulatkan 1.700 saja. Nah, 1.700 harga wajar ADMR ini menurut saya kawan-kawan ya. Laba bertumbuh, EPS bertumbuh, revenue naik, di belakangnya ada Rogue Group. Masa iya sahamnya rugi? Saya beli di 845, gak logis ya kawan-kawan ya. Menurut saya ini rata-rata ADMR ini pun di 1.500-an ya ini.
kalau ngambil titik tengahnya sebelum crash gini, saya yakin orang Adaro pasti bakal buyback sahamnya. Kalau regulasinya udah dilonggarin sama OJK, bisa buyback saham tanpa RUPS. Nah, menurut saya akan ke arah sana kawan-kawan ya. ADMR pasti akan tembus di atas 100, di atas 1000-an. Kembali lagi dia. Nah, ya udah, kalau yang dapat di 800, di 900 masih lumayan, pasti cuan kan. Saya dapat di 845. Ya, semoga lah ya. Gitu. Semoga masih dikasih waktu juga untuk nyicil, jangan naik kenceng dulu. Tapi ya udah, uangnya udah habis di wifi. Oke kawan-kawan, itu saja untuk analisa saham ADMR ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalau untuk kamu yang punya pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah selesai menonton video ini sampai akhir. Untuk kawan-kawan yang berminat belajar saham bersama investor logis, kalian bisa menghubungi nomor berikut ini ya. Batch 1 dan batch 2 sudah selesai kita laksanakan dengan teman-teman yang lainnya. Responnya cukup bagus. Kalau kalian ingin bergabung di batch 3 ini, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp berikut ini ya. Saya juga menulis e-book tentang prinsip-prinsip dasar investasi saham. Kalau kalian yang lebih senang membaca e-book, kalian boleh memilikinya dan silakan saja hubungi nomor berikut ini. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya.